Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Saraswati Pramaningrum dari kelas analisis multivariat 1A akan menjelaskan materi mengenai MANOVA. Pertama, MANOVA merupakan multivariat perluasan dari konsep dan teknik univariat ANOVA yang digunakan untuk menganalisis perbedaan antara rata-rata kelompok. Jadi MANOVA ini konsepnya sama dengan ANOVA, tapi dilakukan pada beberapa variabel dependen secara serentak. Model dari MANOVA adalah XIJ sama dengan mu plus tau J plus epsilon IJ, di mana mu ini merupakan rata-rata umum, tau J merupakan perlakuan ke J, dan epsilon IJ ini merupakan galat. I bergerak dari 1 sampai N, dan J bergerak dari 1 sampai K. Nah, selanjutnya disajikan dalam tabel perbedaan ANOVA dan MANOVA. Seperti yang saya bilang tadi, sederhananya ANOVA dan MANOVA ini ada perbedaan pada variabel dependennya. Yang pertama, kalau pada ANOVA, hanya melibatkan satu variabel dependen metrik dengan variabel independen non-metrik. Nah, kalau di MANOVA, menguji dua atau lebih variabel dependen metrik dengan variabel independen non-metrik. Perbedaan selanjutnya, pada MANOVA, ukuran variabel dependen tunggal diuji untuk kesamaan di antara kelompok. Sedangkan pada MANOVA, variat secara optimal mengkombinasikan ukuran multiple dependen ke dalam nilai tunggal yang memaksimalkan perbedaan antar kelompok. Selanjutnya, perbedaan MANOVA dengan MANOVA dapat kita lihat dari hubungan antar variabel dan informasi yang dibutuhkan. Ketika variabel tidak berkorelasi dan informasi yang kita butuhkan adalah parsial, maka analisis yang digunakan adalah ANOVA. Sedangkan ketika variabelnya tidak berkorelasi dan informasi yang dibutuhkan itu simultan, maka kita bisa menggunakan keduanya, MANOVA atau ANOVA. Kemudian untuk variabel berkorelasi, apabila variabelnya ini berkorelasi dan informasi yang dibutuhkan itu parsial, sebaiknya kita menggunakan MANOVA. Tapi ketika hubungan antar variabelnya berkorelasi dan informasi yang dibutuhkan itu simultan, kita sudah pasti menggunakan MANOVA. Selanjutnya, ada hubungan antara prosedur univariat dan multivariat. Ini bisa kita lihat dari variabel dependen dan variabel independennya. Untuk variabel independen yang terdiri dari dua kelompok dan variabel dependen terdiri dari satu kelompok, kita bisa menggunakan uji T. Sedangkan ketika variabel independennya terdiri dari dua kelompok dan variabel dependennya terdiri dari dua atau lebih, kita bisa menggunakan T kuadrat Hotelling. Nah, selanjutnya kalau variabel independennya terdiri dari dua atau lebih kelompok dan variabel dependennya hanya satu kelompok, kita menggunakan ANOVA. Sedangkan ketika variabel dependen dan independennya sama-sama terdiri dari dua atau lebih kelompok, maka kita menggunakan MANOVA. Lanjut, nih perbedaan univariat dan multivariat seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau untuk ANOVA, kita menggunakan statistik UGF. Sedangkan pada MANOVA itu ada 4 statistik UGF. Pertama, Wilk-Lambda, kemudian Lowry-Hotelling, kemudian Roy, dan Pillai. Selanjutnya, prosedur analisisnya. Hipotesis pengujian yang digunakan untuk analisis MANOVA ini yaitu H0, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu-K. Ini K ini banyak perlakuan. H1-nya mu-I tidak sama dengan mu-J, atau kalau dikalimatkan itu minimal terdapat satu pasang rata-rata yang berbeda, rata-rata kelompok yang berbeda. Kemudian tabel MANOVA-nya seperti ini. Sumber keragamannya perlakuan, galat, dan total. Untuk DW perlakuan, K-1, K banyak perlakuan tadi. Galat, N-K, N itu banyaknya observasi. Untuk total, N-1. Ini jumlah kuadrat dan, jumlah kuadrat dan hasil kalinya. Untuk perlakuan itu menggunakan matriks H. Untuk galat menggunakan matriks E, dan total menggunakan matriks T. Ini ya, untuk rumus matriks H, matriks E, dan T. Untuk matriks H tadi itu jumlah kuadrat dan hasil kali perlakuan, E jumlah kuadrat dan hasil kali galat, dan T merupakan matriks jumlah kuadrat dan hasil kali total. Ini rumus XG-nya. Lanjut, ada kriteria pengujian statistik uji. Jika H0 benar, maka statistik uji Wilks-nya rumusnya seperti ini. Menggunakan matriks E dan matriks H.
di mana lambda 1 sampai lambda P ini merupakan nilai eigen dari matriks E inverse dikali matriks H. Selanjutnya ada statistik uji Lolly-Hotelling. Ini berasal dari teras dari matriks E inverse dikali matriks H. Selanjutnya ada statistik uji trace Pillai. Seperti namanya, trace berarti dari teras matriks H plus E diinverskan dikali matriks H. Selanjutnya ada statistik uji kriteria akar maksimum Roy. Berasal dari maksimum dari lambda 1 sampai lambda P. Tadi itu dari nilai eigen ini ya, E inverse H ya. Nah, selanjutnya ada pendekatan F untuk kriteria pengujian tadi. Bisa kalian lihat pada tabel berikut. Ini ada distribusi pendekatan F di bawah 0. Ini dB-nya. Untuk rumusnya bisa kalian lihat seperti di bawah tabel ini. Nah, setelah itu ada contoh pengaplikasian. Ini soalnya tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh yang nyata antara 3 perlakuan, kloroquine plus NaC seperempat, kloroquine plus NaC setengah, dan kloroquine plus NaC1 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, hari kelima, dan hari ketujuh secara bersama-sama. Nah, ini data yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan melakukan analisis menggunakan RStudio. Nah, ini dia. Pertama, kita harus menginput datanya terlebih dahulu. Karena datanya sudah saya input dalam bentuk Excel, nah kita masukkan library read Excel. Library read Excel agar file Excel-nya bisa terbaca oleh RStudio-nya. Ini kalau di sini saya ingin menamainya data underscore Manova. Sebenarnya ini terserah mau kalian namai apa. Sama dengan read Excel pupuk XLSX ini nama dokumennya ya. Kita run. Nah, ini untuk memunculkan datanya, head data underscore Manova, N sama dengan 9. 9 ini dari 3 perlakuan dan 3 ulangan. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita akan memunculkan matriks yang kemudian akan kita gunakan untuk pengujian. Ini data Manova 1, yaitu dari data Manova, ininya min 2. Kita run, nah akan muncul seperti ini. Untuk yang kolom ulangan tadi ini sudah dibuang ya, jadinya outputnya hanya seperti ini. Nah, data Manova 1 ini berguna untuk kemudian kita cari matriks bagi masing-masing variabel dependent. Yang pertama ini kita cari matriks Y1 dulu. Y1 itu tadi untuk jumlah MDA pada hari ketiga. Sintaksnya S matrix data Manova 1 $Y1. Ini maksudnya kita memunculkan dari data Manova 1 tapi yang Y1-nya aja. Nrow sama dengan 9, Ncol 1. Ini barisnya 9, kolomnya 1. Kita run. Nah, nanti keluar outputnya seperti ini. Ini cuma Y1 ya. Untuk Y2-nya sama, kita tinggal mengubah ini, variabelnya ini, Y2. Kita run. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk Y3-nya, sintaksnya juga sama. Tinggal kita ganti Y3 aja. Nah, setelah selesai kita bentuk matriks untuk Y, selanjutnya kita akan menggabungkan matriks-matriks tersebut. Kita namai matriksnya data Manova. Menggabungkannya menggunakan sintaks CBIN. Kita run. Nah, akan muncul output seperti ini. Selanjutnya kita akan membentuk matriks perlakuan. Sintaksnya S matrix, data Manova 1, $perlakuan, Nrow 9, Ncol 1. Nah, akan muncul matriks perlakuan seperti ini. Selanjutnya kita membuat data frame. Data frame ini nantinya berguna untuk diuji asumsinya. Sintaksnya dt sama dengan data.frame dalam kurung perlakuan Y1, Y2, Y3. Nah, kita munculkan, nah outputnya seperti ini. Setelah selesai membentuk matriks dan sebagainya, kita akan melakukan uji asumsi sebelum masuk ke Manovanya. Jadi untuk
melakukan analisis MANOVA ini harus memenuhi uji asumsi normalitas dan homogenitas. Untuk normalitas ini saya menggunakan Shapiro-Wilk, di mana membutuhkan library L-Statics, jadi ini harus diinstal dulu. Kemudian, nah ini dipanggil library-nya. Setelah itu kita menggunakan sintaks M-Shapiro test, ini Shapiro-Wilk untuk data multivariat. Kita menggunakan matriks gabungan tadi. Salah. Nah, ini harusnya kesimpulannya. Nah, nanti akan keluar output seperti ini. Bisa kita lihat kalau p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05. Berarti keputusan ujinya tolak 0. Ini berarti data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Seharusnya dilakukan transformasi agar bisa lanjut ke uji MANOVA. Selanjutnya ada uji homogenitas. Kita menggunakan box M. Yang diperlukan ini library BioTools. Selanjutnya sintaksnya box M dalam kurung data sama dengan DT. DT itu data frame tadi. C 2,4. 2,4 ini kolomnya ya, kolom dari variabel dependennya. Nih, kolom 1, 2, 3, 4. Jadi yang digunakan dari kolom 2 sampai 4. Grouping DT 1. Nah, ini keluar p-value-nya 0,1774, berarti lebih besar dari 0,05. Ini keputusannya terima H0, berarti memenuhi asumsi homogenitas. Setelah itu kita masuk ke MANOVA-nya. Ini sintaksnya seperti ini. MANOVA, ini sebenarnya kalian terserah mau namanya apa aja, tapi di sini saya namai uji. Nah, akan muncul residualnya ini untuk masing-masing Y-nya, ada DB-nya juga. Setelah kita munculkan uji ini berguna untuk mencari statistik ujinya. Ada Pillai, Roy, Wilks, dan Lowly Hoteling. Ini langsung saya run semua. Nah, nanti dari keempat ini kelihatan mana yang, nah ini yang lebih besar dari 0,05 berarti terima H0. Yang tolak H0 ini cuma satu yang Roy. Nah, karena dari keempat itu ketiganya mayoritas itu terima H0, berarti keputusannya terima H0. Berarti tidak ada perbedaan antar perlakuan. Perlakuannya ini tidak berpengaruh terhadap respon. Kemudian ini summary AUV uji ini untuk menampilkan analisis MANOVA-nya. Nah, ini nanti bisa keluar jumlah kuadrat dan kuadrat tengah bagi masing-masing perlakuannya. Ini ada DB-nya juga, ada p-value-nya. Jadi kesimpulannya, perlakuan pemberian pupuk tadi tidak berpengaruh terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.